Abu Yakub juga punya cerita banyak tentang datangnya pertolongan Allah ketika mendapatkan kesulitan-kesulitan yang mustahil. Mustahil bisa mendapatkan solusinya, alhamdulillah. Dengan barakah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan solusi padahal itu hal yang mustahil. Ada cerita juga lucu ini cerita, ya. Ada seorang ya ahli salawat, bukan ulama dia, bukan. Namun ahli salawat, suami istrinya ahli salawat, wirid salawat tiap malam. Orang tersebut fakirnya bukan main, keluarga banyak, gitu kan? Usaha dia, ya, tidak mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Akhirnya dia minjem ke tetangga, minjem ke saudara, minjem gitu kan. Sampai hutangnya kan 500 dinar uang emas. 500 dinar, bayangkan kan. Bukan dirham, dinar itu kan. Dulu uang emas kencring, ya. Itu emas aja, betul-betul emas, emas murni 24 karat. Ini sampai 500 dinar. Akhirnya datang orang yang punya haknya, pada nagih semuanya, ya. Sudah bingung dia dan istrinya bingung. Dari sana sini datang tiap hari, tuh nagih, nagih duit, karena minjemnya ke sana kemari. Nah, dia bukan tidak usaha, bukan, tapi tidak mencukupi, sudah berusaha dia. Akhirnya, ya, sudah itu dia berangkatlah ke seorang pengusaha besar. Cerita kepada dia, minta tolong minjem uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutang saya ke sana kemari. Daripada ke banyak orang, lebih baik satu orang saja, gitu kan. Nah, akhirnya dikasih orang itu oleh pengusaha tersebut. Selesai hutang kepada semua orang yang punya hak. Aman dia. Dijanjikan tanggal sekian saya bayar, kan. Dia berusaha terus. Tiap hari dia usaha kasab. Boro-boro bisa nabung untuk membayar. Untuk makan juga malah minjem lagi akhirnya. Ya, kepada dia punya 500 dinar hutang, ya dia punya hutang lagi kepada yang lain. Bertambah hutangnya. Pas di waktunya datang orang yang punya haknya itu, yang pengusaha itu, nagih, kan? Nagih tidak bisa. Akhirnya dia dilaporkan, kalau sekarang ke polisi gitu kan. Kalau di sana dilaporkan ke mahkamah, ke pengadilan langsung, laporkan ke pengadilan. Akhirnya dipanggillah ini orang ini ke pengadilan. Dia ngaku punya utang tapi nggak bisa bayar, kan? Akhirnya keputusannya apa? Menurut pengadilan keputusannya, kamu mau tidak mau harus masuk ke sel, gitu kan? Waduh, gimana? Nggak tahu akan di sel itu kan, belum cerita kepada istri dan sebagainya. Akhirnya minta ke hakim, maaf Tuan Hakim, saya minta izin untuk kembali dulu ke keluarga. Mau memberitahu dulu kalau saya ini keputusannya harus masuk sel, agar keluarga tidak bertanya-tanya, karena saya nggak bicara mau ke sel gitu kan, nggak menyangka mau di sel. Oh, nggak bisa. Sekarang kamu harus masuk sel. Kalau kamu nanti pulang, terus kamu kabur, kan? Apa jaminannya? Orang nggak punya jaminan apa-apa, nggak punya jaminan siapa-siapa. Orang miskin, gitu kan? Punya jaminan apa? Nggak punya apa-apa. Apa yang ada di hati orang tersebut? Bagaimana jawabannya? Tuan Hakim,
jaminannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dijaminkan. Loh, kenapa kamu menjaminkan Rasulullah? Gimana? Kalau saya sampai tidak kembali lagi menghadap kepada engkau, maka saya sudah bukan umat Nabi Muhammad lagi. Itu jaminan saya. Saksikan, saya bukan umat Nabi Muhammad lagi. Di dunia dan di akhirat. Kalau saya tidak kembali lagi. Akhirnya dilihat oleh hakim ini kebenaran ucapan orang ini. Dilihat ini orang jujur atau tidak. Akhirnya pertimbangan kan dan keputusan hakim, ya sudah kalau begitu diizinkan kamu pulang dulu. Besok kamu datang ke sini. Pulang. Datang ke rumah cerita kepada istrinya. Mah, waduh ternyata papa besok harus di sel. Harusnya tadi di sel itu. Cuma minta ke hakim izin. Sampai menggadaikan Rasulullah. Jaminannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh gimana? Papa harus masuk penjara. Istrinya juga ahli salawat. Ya Pak, udah. Gimana kalau semalam ini kita berdua baca salawat saja. Ceritanya. Akhirnya berdua menangis. Baca salawat. Menghadirkan Rasulullah SAW dengan khusyuk. Di kelopak matanya penjara. Bayangkan. Kita bisa bayangkan. Dia sebagai kepala rumah tangga. Dan dia sendiri tidak mampu membiayai istri dan anak-anaknya. Udah banyak hutangnya. Bagaimana kalau dia masuk penjara? Lalu istrinya bisa kerja apa? Anak-anaknya masih pada kecil, mau kerja apa? Waduh, kita bisa membayangkannya. Akhirnya baca salat, nggak dihitung. Ceritanya, dia di tengah-tengah baca salawat, ngantuk. Ini suaminya ini nih, laki-lakinya ini. Begitu ngantuk, mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, kamu besok kalau sudah menghadap ke hakim, bilang kamu ke hakim, ya, saya minta tolong kepada Bapak Hakim supaya Bapak Hakim memberikan uang 500 dinar. Sampaikan salam dari kami kepada hakim tersebut. Ya. Sampaikan salam dari kami kepada hakim tersebut. Ya. Katakan sama hakim, Pak Hakim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh minta kepada Pak Hakim agar membayarkan hutang kamu. Bilangin sama Pak Hakim. Ini kata kami, dia bilangin gitu. Dah bangun bahagia. Isyarat yang sangat cemerlang sekali. Kalau mimpi Rasul kan beda dengan mimpi yang lain kan. Itu nyata artinya. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis sahih, kalau mimpi Nabi tidak bisa dikelirikan oleh setan. Nah, akhirnya pagi-pagi yang tadinya bingung, susah, itu kan, sumpek, langit udah tuh, adek, gitu kan. Bahagia ini. Bahagia padahal harusnya paginya masuk penjara. Ini bahagia. Sampai akhirnya ke majelis hakim tersebut. Nah, sebelum ke majelis hakim tersebut, maaf, bukan ke hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya itu memerintahkan kepada orang tersebut itu kepada gubernur, bukan ke hakimnya. Kamu datang dulu ke gubernur, kan? Sampaikan salam dari kami, tuh. Lalu katakan sama gubernur, Rasulullah SAW meminta dari kamu agar membayarkan hutang kamu.
Ya. Lalu nanti kalau gubernur tanya sama kamu, ya, kalau tanya sama kamu, apa bukti kejujuran kamu? Kalau kamu itu mimpi dengan saya, kata Nabi. Katakan sama gubernur itu. Tandanya 2. Dan yang pertama tandanya gubernur itu tiap malam wirid sholawat kepadaku 1000 kali. Tidak pernah kurang gubernur itu. Oh, gubernur, Masya Allah gubernur. Lalu yang tadi malam, ya, yang tadi malam dia sholawat kepadaku, dia ragu. Apa ini pas 1000 atau tidak? Katakan sama gubernur tersebut, kan, bahwa sholawat yang 1000 itu sudah sempurna semuanya, pas, tidak kurang. Kan? Ini tanda kebenaran kamu kalau kamu nanti ditanya. Datang akhirnya ke gubernur, sampai ke kantor, ya, dinas. Ya. Orang ini cari-cari Bapak Gubernur, ya, pengen ketemu dengan gubernur. Akhirnya dipersilahkan, bertemulah dengan gubernur. Begitu bertemu dengan gubernur, ada apa kata gubernur? Saya datang Pak Gubernur untuk menyampaikan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget. Ini orang bener apa neko-neko kan? Salam sampai Rasulullah. Ya, lalu bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Gubernur diminta harus melunasi hutang-hutang saya. Emang hutang kamu berapa? Hutang saya 500 dinar kepada seorang pengusaha. Dan benar kamu? Benar, Bapak Gubernur. Apa tanda kebenaran mimpimu itu? 2, Pak Gubernur. Yang pertama, Rasulullah SAW kalau pernah bilang kepada saya dalam mimpi saya, kalau Pak Gubernur bertanya tentang kejujuran saya, katakan 2 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama, bahwa Pak Gubernur, kata Rasulullah SAW, tidak pernah kurang setiap malam wirid salawat kepadanya 1000 kali. Oh, kaget. Siapapun gak ada yang tahu kalau dia setiap malam wirid salawat kepada Nabi 1000 kali. Siapapun, hatta keluarganya, hatta istrinya, hatta anak-anaknya. Ini gubernur, Masya Allah. Setiap malam wirid salawat 1000 kali, gak ada yang tahu. Tapi ternyata dibuka. Langsung itu gubernur, ya, menangis. Gubernur menangis. Tahu. Lalu bagaimana lagi? Apalagi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada kamu? Lalu tanda yang kedua, Pak Gubernur, kata Nabi dalam mimpi saya tadi malam, katakan sama Pak Gubernur bahwa tadi malam Pak Gubernur salawatnya yang 1000 itu salah, diragukan. Pak Gubernur pernah ragu yang tadi malam baca salawatnya kepada beliau. Nah, dan beliau menyampaikan, katakan sama Pak Gubernur bahwa salawatnya sudah sempurna sampai kepadanya, katanya. Semakin menjadi nangisnya ini Pak Gubernur. Menangis. Akhirnya apa? Akhirnya dia bawa uang langsung dari Baitul Mal, dari bank, gitu kan? Baitul Mal. Ini dari pemerintah untuk membantu orang-orang yang susah. Nah, ini 500 dinar. Lalu yang ini uang pribadi saya. Ini uang pribadi saya. Saya kasih kamu 2.500 dinar. Sebagai apa? Sebagai terima kasih atas salamnya Rasulullah SAW kepada saya melalui kamu. Terima kasih, 2.500 dinar. Jadi pulang dapat berapa? 3.000 dinar. Wah, udah selesai. Sudah itu, hari itu juga karena sudah ada janji dengan hakim, berangkat akhirnya ke pengadilan. Sampai ke pengadilan, ini pengusaha sudah ada di sana. Ya,
Terus hakim sudah ada di sana. Begitu masuk pintu pengadilan, hakim, Masya Allah, mengagetkan semua orang yang hadir. Kenapa? Karena Pak Hakim menyambut orang tersebut. Dia peluk, menangis hakim tersebut. Lalu pengusaha juga menghampirinya. Apa kata hakim? Kata hakim, ini ya, saya mau hadiah untuk kamu 500 dinar ini. Dan silakan bayarkan ke pengusaha ini. Orangnya ada. Kata pengusaha, nggak usah. Saya memaafkan dan menghalalkannya. Kaget lagi ini orang. Hakim yang mau menjebloskan ke penjara malah ngasih 500 dinar, kan? Lalu ini pengusaha malah memaafkannya, ditambah lagi setelah memaafkan ngambil lagi 500 dinar dari pengusaha tersebut. Ini terima kasih saya kepada kamu. Jadi dapat berapa? Dapat 4.000. Semakin kaget. Ini kenapa? Pak Hakim kok kenapa jadi begini? Tuh. Pak, ini kenapa jadi begini ini? Ada apa ini gitu kan? Akhirnya cerita kata Pak Hakim. Tadi malam saya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepada saya, kalau kamu membayarkan hutang orang tersebut, maka saya yaumul kiamah akan membayarkan hutang kamu. Terus kalau kamu bagaimana kepada pengusaha itu? Kalau saya tadi malam mimpi Rasulullah SAW, ketemu dengan Rasulullah SAW. Kalau kamu memaafkan dan menghalalkan orang tersebut, maka kamu dimaafkan olehku pada hari kiamat. Allah. Ini cerita unik ini, cerita salawat seperti itu. Akhirnya pulang menggondol 4.000 dinar uang emas. Mendadak menjadi orang kaya di kampungnya. Masya Allah. Tidak jadi di penjara. Masya Allah. Keistimewanya apa? Ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Kan? Mendapatkan Masya Allah rizki dari Masya Allah. Penghormatan dari hakim, penghormatan dari gubernur, masalah penghormatan dari pengusaha tersebut. Ini barokah apa? Salawat kepada baginda